Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang menganggotkan Yusron, Salma, Fikri, dan Yusuf. Kali ini kami akan menjelaskan terkait fase C dalam topograf arsitektur. Pada fase C akan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu fase C itu sendiri apa, lalu objektifnya itu apa, approach yang digunakan apa, inputnya seperti apa, step-nya seperti apa, dan output-nya itu bakal seperti apa. Yang pertama ada fase C itu sendiri, yaitu Information System Architecture, yaitu arsitektur dari sistem informasi yang terdapat dalam arsitektur topograf. Tujuan dari fase C itu sendiri adalah untuk mengembangkan arsitektur target yang mencakup domain sistem data dan aplikasi. Dan skopnya sendiri terbatas pada IT supported business, interface IT related, to non-IT related. Nah, approach yang ketiga yaitu approach. Dalam development fase C sendiri melibatkan beberapa kombinasi dari data dan application architecture dalam urutan apapun. Di sisi lain, sistem aplikasi menjadikan implementasi dan integrasi aplikasi sebagai fokus utama dalam upaya arsitektur, yaitu masalah integrasi seringkali merupakan tantangan utamanya. Lalu untuk implementasi yang umum digunakan adalah top-down design dan bottom-up implementation. Nah, desainnya di sini ada business architecture design, data or application architecture design, application or data architecture design, dan teknologi architecture design. Lalu implementasinya, yang pertama teknologi architecture implementation, yang kedua application or data architecture implementation, yang ketiga data or application architecture implementation, dan keempat business architecture implementation. Nama saya Muhammad Fikri Fatriansyah, dan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ucup tentang fase C. Nah, kita akan lanjut ke tahap keempat, yaitu input. Nah, input dari fase C itu ada apa aja sih? Nah, input dari fase C itu ada bermacam-macam. Ada application principles jika ada, lalu ada data principles. Nah, principles ini prinsip dari aplikasi dan data yang dipakai gitu loh. Nah, lalu ada request for architecture work. Setiap ada kerja untuk pembuatan arsitektur, itu harus ada permintaannya dalam bentuk dokumen secara formal istilahnya. Nah, ini hasilnya akan menjadi request for architecture work. Lalu ada statement of architecture work. Lalu ada architecture vision, yaitu visi dari arsitektur yang akan dibuat. Lalu ada enterprise continuum. Lalu ada baseline bisnis arsitektur dan target bisnis arsitektur. Jadi ada bisnis arsitektur saat ini, yaitu baseline-nya, dan bisnis arsitektur yang ini dituju, yaitu targetnya. Kedua bisnis arsitektur ini didapat dari fase B. Lalu ada baseline data arsitektur, lalu ada target data arsitektur, ada baseline application arsitektur, sama target application arsitektur. Nah, keempat ini itu dari enterprise-nya saat ini. Jadi bukan hasil dari apa yang arsitektur enterprise-nya buat. Nah, lalu ada hasil analisis kesenjangan dari baseline sama target yang ada, itu dianalisis jaraknya itu seberapa jauhnya, apa aja yang perlu langkah-langkah yang perlu diambil, dan apa saja yang perlu dilengkapi agar dari baseline itu dapat menjadi ke target. Itu gap analysis result hasilnya. Lalu ada reusable building blocks. Reusable building blocks ini merupakan macam-macam building blocks yang dapat dipakai di enterprise saat ini ke arsitektur enterprise ke depannya. Lalu ada langkahnya. Langkah pembuatan dalam fase C itu ada dua, yaitu data arsitektur dan application arsitektur. Kenapa dibagi dua? Karena data dan arsitektur ini perlu dipisah karena masing-masing mempunyai kegunaan yang berbeda.
Nah, untuk data arsitektur ada beberapa langkahnya, yaitu pertama mengembangkan data baseline dari deskripsi data arsitektur ya. Lalu ada nge-review dan ngevalidasi prinsip, model referensi, pandangan atau pendekatan, dan alat ya. Lalu ada buat model arsitektur, lalu pilih data arsitektur building blocks yang ingin dipakai, lalu lakukan review checkpoint dengan stakeholder secara formal. Lalu kita review kriteria kualitatifnya. Lalu kita selesaikan data arsitekturnya. Lalu kita lakukan checkpoint atau analisis dampaknya. Nah, yang terakhir kita lakukan analisis kesenjangan dan buatlah laporan dari analisis kesenjangan tersebut. Nah, ya untuk application arsitektur ini tahapnya 11-12 dengan data arsitektur, bedanya hanya sedikit. Yang pertama yaitu kita kembangkan baseline dari deskripsi arsitektur aplikasinya. Nah, lalu kita review dan validasi prinsipnya, model referensi, pendekatan, dan alat ya. Lalu kita buat model arsitekturnya. Nah, ini bedanya dengan data arsitektur, kita identifikasi kandidat dari sistem aplikasi yang akan dibuat. Lalu kita lakukan review checkpoint formal dengan stakeholder. Lalu kita review kriteria kualitatifnya, lalu kita selesaikan arsitektur aplikasinya. Yang terakhir kita lakukan analisis kesenjangan dan buatlah report ya. Lalu kita memasuki tahap akhir dari fase C, yaitu output. Keluaran dari fase C ini apa sih? Nah, keluaran dari fase C ini bermacam-macam. Ada statement of architecture work. Jika dibutuhkan oleh enterprise, kita buat lagi statement of architecture work ya. Lalu ada baseline data arsitektur dan target data arsitektur dari hasil proses yang kita buat. Sama baseline application arsitektur dan target application arsitekturnya juga. Nah, lalu ada data arsitektur view sesuai dengan viewpoint stakeholder. Jadi hasil-hasil dari view stakeholder yang pandangan-pandangan mereka tentang data arsitektur dan application arsitektur ini akan kita integrasikan, lalu kita buat menjadi yang keluarannya menjadi dokumen data arsitektur view dan application arsitektur view. Lalu ada laporannya dari data arsitektur dan application arsitektur, laporan dari apa yang kita buat saat prosesnya. Lalu ada analisis dampak hasilnya, kayak seperti apa dari hasil analisis baseline dengan target, kesenjangannya itu seberapa jauh, apa aja yang harus dilakukan, dan lain-lain. Lalu ada analisis dampak apa yang bakal terjadi jika kita mengaplikasikan data dan aplikasi target ke enterprise saat ini. Apa aja yang bakal berubah dan apa saja yang harus dimitigasi seperti itu. Lalu ada terakhir kebutuhan bisnis yang terbarukan karena data sama application arsitekturnya akan baru, secara tidak langsung kebutuhan bisnis itu akan terbarukan, sehingga ini update business requirement ini kemungkinan besar akan dibutuhkan. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga penjelasan kami bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.